Halo, saya Ria Tiwi dan dalam video ini saya akan mereview 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya akan membahas kebijakan utama yang telah dijalankan, pencapaiannya, serta tantangan yang dihadapi dalam berbagai sektor seperti ekonomi, hukum, dan sosial. Mari kita lihat bagaimana pemerintahan ini bergerak dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tingkat kepuasan dari publik mencapai 80,9% menurut survei Litbang Kompas. Nah, program makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil telah diluncurkan dengan target mencapai 83 juta penerima manfaat pada akhir tahun. Untuk mendukung program ini, pemerintah melakukan penghematan anggaran sebesar 306,6 triliun melalui pemotongan belanja non-esensial. Namun, perluasan peran militer dalam berbagai program publik seperti program makan siang gratis dan pertanian yang dikelola oleh militer menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kembalinya dominasi militer dalam kehidupan publik. Selain itu, evaluasi dari Center of Economy and Law Studies atau disingkat dengan CELIOS memberikan nilai rata-rata 5 dari 10 untuk kinerja presiden dan 3 dari 10 untuk wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka, menunjukkan bahwa perbaikan signifikan masih diperlukan. Meskipun tingkat kepuasan publik tinggi, beberapa pengamat menyoroti kurangnya kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi program-program pemerintah tersebut. Program seperti makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul dinilai masih minim kejelasan dalam perencanaan dan implementasi di lapangan. Secara keseluruhan, 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan bahwa kombinasi antara pencapaian yang diakui publik dan tantangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan. Nah, untuk beberapa artikel dari sumber seperti dari UGM, Kompas, VOA, dan lain sebagainya menyoroti kebijakan yang telah dijalankan, tantangan dalam implementasi, serta berbagai tanggapan dari pakar dan masyarakat. Nah, saya akan merangkum poin-poin tersebut dari artikel dan memberikan analisis mengenai efektivitas serta dampaknya terhadap pembangunan nasional. Mari kita kupas satu persatu. Artikel pertama yang akan dibahas yaitu bersumber dari artikel VOA Indonesia mengkritisi 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, menyoroti lemahnya koordinasi antar kementerian, ketidakjelasan kebijakan transisi energi, dan dampak lingkungan dari kebijakan pangan serta energi. Nah, pakar menilai bahwa komitmen Prabowo untuk memensiunkan PLTU belum diimplementasikan dengan jelas. Sementara program swasembada energi masih mengandalkan monokultur dan eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan ini dikhawatirkan memperburuk krisis iklim dan menghambat keadilan lingkungan. Yang kedua bersumber dari Kompas. Pemerintahan Prabowo Subianto dalam 100 hari pertamanya meluncurkan program makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun. Serta menargetkan efisiensi anggaran hingga 306,69 triliun melalui Impres nomor 1 tahun 2025. Indonesia juga secara resmi bergabung dengan BRICS dan mempererat hubungan bilateral dengan Malaysia serta Jepang. Selain itu, Prabowo memerintahkan pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang. Kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan menjadi prioritas yang utama pemerintahannya. Nah, yang ketiga sumber dari website Kementerian Komunikasi dan Digital.
Nah, artikel ini menyoroti 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto yang fokus pada transformasi nasional, peningkatan kualitas pendidikan, pemberantasan korupsi, serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, program unggulan seperti yang diketahui yaitu makan bergizi gratis diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan masyarakat. Pemerintah juga menegaskan pentingnya sinergi dengan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah dicanangkan. Prabowo secara optimistis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak yang positif bagi rakyat. Nah, untuk yang artikel terakhir bersumber dari artikel Universitas Gadjah Mada menyoroti bahwa dalam 100 hari pertamanya pemerintahan Prabowo Gibran masih minim kejelasan dalam perencanaan dan implementasi kebijakannya. Pakar hukum menilai bahwa sistem check and balance melemah, sementara program makan siang gratis dan penghapusan utang UMKM dinilai kurang jelas mekanismenya. Target pertumbuhan ekonomi 8% dianggap atau dinilai terlalu ambisius. Pemerintahan juga dinilai bergantung pada jejaring militer dalam implementasi program. Evaluasi 100 hari ini sangat penting untuk memastikan bahwa janji kampanye benar-benar direalisasikan. Artikel pertama yang akan dibahas yaitu bersumber dari artikel VOA Indonesia mengkritisi 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, menyoroti lemahnya koordinasi antar kementerian, ketidakjelasan kebijakan transisi energi, dan dampak lingkungan dari kebijakan pangan serta energi. Nah, pakar menilai bahwa komitmen Prabowo untuk memensiunkan PLTU belum diimplementasikan dengan jelas. Sementara program swasembada energi masih mengandalkan monokultur dan eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan ini dikhawatirkan memperburuk krisis iklim dan menghambat keadilan lingkungan. Yang kedua bersumber dari Kompas. Pemerintahan Prabowo Subianto dalam 100 hari pertamanya meluncurkan program makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun. Serta menargetkan efisiensi anggaran hingga 306,69 triliun melalui Impres nomor 1 tahun 2025. Indonesia juga secara resmi bergabung dengan BRICS dan mempererat hubungan bilateral dengan Malaysia serta Jepang. Selain itu, Prabowo memerintahkan pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang. Kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan menjadi prioritas yang utama pemerintahannya. Nah, yang ketiga sumber dari website Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, artikel ini menyoroti 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto yang fokus pada transformasi nasional, peningkatan kualitas pendidikan, pemberantasan korupsi, serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, program unggulan seperti yang diketahui yaitu makan bergizi gratis diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan masyarakat. Pemerintah juga menegaskan pentingnya sinergi dengan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah dicanangkan. Prabowo secara optimistis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak yang positif bagi rakyat. Nah, untuk yang artikel terakhir bersumber dari artikel Universitas Gadjah Mada menyoroti bahwa dalam 100 hari pertamanya pemerintahan Prabowo Gibran masih minim kejelasan dalam perencanaan dan implementasi kebijakannya. Pakar hukum menilai bahwa sistem check and balance melemah, sementara program makan siang gratis dan penghapusan utang UMKM dinilai kurang jelas mekanismenya. Target pertumbuhan ekonomi 8% dianggap atau dinilai terlalu ambisius. Pemerintahan juga dinilai bergantung pada jejaring militer dalam implementasi program. Evaluasi 100 hari ini sangat penting untuk memastikan bahwa janji kampanye benar-benar direalisasikan.
Sebagai kesimpulan 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, beragam tanggapan, baik yang menyoroti pencapaian maupun tantangan dalam implementasi kebijakan. Beberapa program unggulan seperti makan bergizi gratis telah mulai dijalankan, namun masih ada kritik terkait perencanaan, efektivitas, serta transparansi kebijakan lainnya. Evaluasi awal ini penting sebagai tolak ukur keberlanjutan pemerintahan ke depannya. Semoga kebijakan yang ada dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.